Halo halo Taurus, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan Agustus. Sebelumnya aku sudah membuatkan mini reading yang aku bacakan secara singkat per minggu gitu ya. Kamu bisa cek, nanti aku taruh di link atau di bagian akhir gitu ya. Kemudian ini pertengahan sampai akhir bulan. Mohon maaf karena biasanya aku buat itu dari awal bulan sampai akhir, tapi karena ada kesibukan lain, jadi aku baru bisa buatkan untuk beberapa zodiak itu sekarang ini. Oke, tanpa berlama-lama, seperti biasa aku akan selalu disclaimer. Ini menarik banyak energi karena kolektif. Kalau kamu merasa resonate, silakan like and subscribe. Mungkin ada yang sebagian resonate. Intinya ada energi apapun gitu ya. Terutama yang positif silakan dijadikan afirmasi atau semoga segera terwujud gitu ya. Dan mohon dimanfaatkan untuk kebaikan kamu maupun orang lain. Kalau ada energi negatif itu bisa dijadikan rambu-rambu. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Taurus. Oke. Kelihatannya akan ada sesuatu yang muncul ya ke permukaan. Kalau kamu itu sedang mencari sesuatu gitu ya. Literally kamu mencari apakah itu yang hilang berupa benda atau kekasih atau apapun gitu ya. Kelihatannya kamu akan menemukan clue-nya atau kamu itu seperti tersadar gitu ya bahwa kejadian kehilangan itu adalah karena A, B, atau C. Dan itu akan memberikan kamu pelajaran gitu ya. Jadi sesuatu yang hilang bukan berarti itu sesuatu yang buruk aja. Memang secara garis besar gitu ya, kehilangan itu akan meninggalkan luka atau kekecewaan. Tapi aku melihatnya di sini, kalau kamu merasa kehilangan atau baru-baru saja kehilangan, maka sebenarnya itu adalah semacam pelajaran dari semesta gitu ya. Jadi ada fase hidup atau chapter ini kamu harus belajar untuk ikhlas. Kemudian yang terkait dengan sesuatu yang terbuka atau kejujuran, di sini juga aku merasakan Taurus ini diminta untuk mengecek kejujuran, baik orang lain maupun diri sendiri gitu ya. Kalau berkaitan dengan orang lain, di sini kamu diminta untuk lebih mempercayai diri kamu, jadi semacam cross check gitu ya, cek dan recheck sebelum kamu memahami sesuatu gitu ya. Jadi omongan orang itu juga bisa dijadikan masukan, tapi bukan berarti kamu langsung percaya 100%. Di sini kamu perlu mengecek ya dan mengetes kejujuran, karena bisa saja gitu ya, orang yang kamu percayai atau mungkin dia itu tidak sengaja gitu ya, mungkin melakukan white lie. Jadi di sini yang aku lihat di bulan Agustus, kamu itu perlu lebih percaya ke diri sendiri ketimbang mendengarkan kata orang. Mendengarkan kata orang itu juga baik ya, bukan berarti kamu nggak boleh, tapi bukan berarti kamu menelan mentah-mentah. Karena di sini ada Ace of Sky atau Ace of Swords, aku merasakan bahwa akan ada sesuatu yang terbuka, akan ada kejujuran gitu ya. Jadi kalau kamu tadi mencari gitu ya, apakah yang hilang secara realnya atau sesuatu yang ditutup-tutupi, kelihatannya bulan Agustus ini kamu akan menemukan jawabannya. Dan ini hampir merata di semua zodiak gitu ya. Aku merasakan ada beberapa zodiak juga yang akan menemukan sesuatu gitu ya, akan mendapatkan keterbukaan, kejujuran. Kemudian kalau di pekerjaan, aku melihatnya Taurus ini perlu percaya diri juga, dan kelihatannya memang kamu bisa kok. Kamu bisa mengandalkan diri sendiri gitu ya, jadi nggak perlu mengandalkan orang lain melulu. Intinya apa yang kamu lakukan itu percaya diri aja. Yang penting kamu sudah perhitungkan dan kamu persiapkan matang-matang. Dan kamu nggak usah ragu-ragu gitu ya, karena di sini yang penting adalah pelaksanaan atau eksekusi.
Jadi kalau kamu sudah merencanakan secara matang tapi tidak dilakukan, ya percuma. Kemudian kalau misalkan ya pada saat kamu melakukan ada penilaian atau ada omongan orang yang mempengaruhi kamu, sebaiknya kamu itu tidak terlalu down gitu ya. Kalau omongannya itu kurang positif, anggap saja itu kritik. Tapi di sisi lain ya, aku melihat Taurus juga harus hati-hati. Makanya tadi aku bilang perhitungkan dan persiapkan. Karena penilaian orang ini akan mengambil poin atau porsi yang besar gitu ya. Jadi bukan berarti kamu itu percaya diri tapi mengabaikan penilaian orang. Artinya kamu juga tetap mengambil faktor-faktor lain dari luar kamu gitu ya, dari luar diri kamu. Tapi yang utama dari diri kamu dulu yang sudah siap mental, siap semuanya gitu ya. Akhirnya kamu akan bisa melakukan dengan baik. Kamu akan bisa melaksanakan dengan percaya diri. Kalau di percintaan bagi yang single, aku merasakan kamu akan menemukan seseorang yang bisa kamu percaya gitu ya. Orangnya bertanggung jawab dan kata-katanya itu bisa dipegang. Itu yang penting ya dalam mencari pasangan yang serius, terutama adalah dia itu tidak mudah berbohong dan intinya komunikasinya bagus gitu ya, terbuka. Jadi ada keterbukaan di antara kalian. Mungkin dia akan membuka tentang dirinya gitu ya, masa lalunya. Nah, di sini kembali kepada kamu. Apakah kamu akan menerima dia dengan masa lalunya atau kamu mempunyai pertimbangan lain? Jadi, ini adalah saat yang krusial gitu ya. Kalau kamu ingin melangkah ke jenjang berikutnya atau kalau kamu ingin mencari pasangan yang serius, aku melihat akan ada semacam penilaian ulang. Bisa juga terhadap mantan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kemarin itu pas putus ada yang luput dari pembicaraan dan akhirnya baru diketahui sekarang, dan kamu tuh akhirnya oh aku jadi bisa memahami ya kenapa dia dulu melakukan hal seperti itu. Akan ada penilaian yang berubah gitu ya. Di pekerjaan, di usaha, di aspek kehidupan juga seperti itu. Makanya tadi aku meminta kamu untuk benar-benar mempersiapkan diri. Karena di sini aku tidak melihat ada kartu yang jelek ya. Hanya saja kartu Good Kitty ini atau Judgment itu kadang-kadang merupakan sesuatu yang menggemparkan gitu ya. Jadi bukan hanya The Tower aja yang bikin gempar, tapi Judgment itu juga bisa. Karena mungkin ya sebagai contoh, kalau selama ini kamu dinilai A, ternyata ada sesuatu yang terbuka atau ada kejujuran, maka penilaian itu akan berubah gitu ya. Berubahnya bisa positif atau negatif, tergantung apa yang telah kamu lakukan, tergantung karma kamu gitu ya. Oke, so sekarang kita tarik Oracle Advice. Taurus Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Di sini aku melihatnya secara luas gitu ya. Poin pentingnya itu adalah keterbukaan atau kejujuran dan percaya diri. Karena dengan kamu percaya diri, ketika ada omongan miring atau orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu itu nggak akan gampang menyerah gitu ya. Karena aku melihat di Agustus ini sayang kalau kamu itu menyerah atau let go hal yang sedang kamu lakukan gitu ya. Nah, ini terkait dengan percaya diri. Orang yang percaya diri itu berani untuk meminta. Meminta itu bukan berarti meminta-minta, tapi tahu yang mana haknya gitu ya. Dan kalau di spiritual juga kamu diminta untuk berdoa. Ini ada kaitannya dengan keuangan, finansial. Kalau kamu sedang kesulitan keuangan, salah satu cara adalah meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Jadi usaha ataupun apapun yang sudah kamu lakukan itu harus dibarengi dengan spiritual gitu ya, dengan meminta bantuan yang lebih punya power daripada kita-kita ini gitu ya. Kemudian aku juga melihatnya kalau kamu ingin mengetahui tentang sesuatu hal gitu ya, ini bisa berkaitan dengan pendidikan juga. Sebagai contoh,
kamu itu kayaknya lagi mumet gitu ya. Kalau belajar tuh nggak masuk-masuk atau kamu tuh kayaknya nilainya menurun terus. Jadi kamu sudah berusaha gitu ya, ikut bimbel, ikut kursus atau apapun gitu ya. Bahkan punya tutor atau mentor atau siapapun yang menolong kamu, tapi kamu tuh kayak nggak ketolong. Nah ini ya, ask. Minta kepada Yang Maha Kuasa diberikan kejernihan pikiran. Karena di sini kamu akan mendapatkan kejernihan pikiran itu ya. Tapi tidak akan cuma-cuma atau begitu saja kamu dapatkan tanpa kamu meminta kepada Yang Maha Kuasa. Beberapa bulan ini aku selalu menggaungkan Yang Maha Kuasa gitu ya. Bukannya aku mau apa ya istilahnya ya, seperti pemuka agama atau gimana, bukan. Tapi aku menyampaikan pesan yang ada di sini. Memang di bulan-bulan ini alangkah baiknya atau lebih baik kamu itu membereskan spiritual kamu gitu ya. Jadi aku merasakan banyak pesan yang sudahlah gitu ya. Duniawi itu memang perlu kamu usahakan, tapi kalau kamu tidak meminta bantuan gitu ya. Intinya itu ya, kalau kamu terlalu dalam tanda kutip sombong, maka segala sesuatu itu tidak akan menjadi hal yang membahagiakan. Jadi istilahnya tuh kamu nggak akan merasakan keberkahannya. Lain hal ketika kamu itu menjadi sosok yang humble dan selalu mengingat bahwa di atas langit masih ada langit. Nah, di situ kamu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Gitu ya. Oke, sekarang kita tarik satu lagi Oracle Advice. Ada pesan apa untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Taurus? Aku merasakan sebagian Taurus ini jadi seperti mendapatkan sudut pandang yang baru gitu ya. Mungkin ada perubahan pola pikir juga. Kan seperti kita ketahui ya, Taurus ini termasuk orang yang cukup keras kepala gitu ya. Apalagi kalau mengenai prinsip. Tapi kelihatannya di bulan Agustus ini kamu akan bisa mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi punya perspektif baru, dan itu caranya bisa ya kamunya fleksibel atau memang ya semesta akan memaksa gitu ya. Kamu perlu berubah dari pola pikir yang lama. Self-forgiveness. Oke. Ya, jadi ini mungkin yang terkait dengan masa lalu atau mantan yang tadi aku singgung sebagai contoh. Kalau kamu itu dulu menilai dia A, ternyata sekarang kamu tersadar bahwa apa yang dilakukan itu, yang dia lakukan itu bukan semata-mata A yang jelek gitu ya. Jadi di situ kamu akan mengubah pikiran kamu, sudut pandang kamu gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa memaafkan mantan. Memaafkan ini bukan berarti kembali, tapi kamu berdamai gitu ya. Berdamai dengan kejadian di masa lalu yang mungkin dulu itu sangat mengecewakan. Bahkan kamu itu seperti kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Dan ya kamu jadi bingung gitu ya. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Nah, kamu akan mendapatkan itu di bulan Agustus. Ketika kamu mendapatkan itu, maka kamu perlu memaafkan diri sendiri juga. Karena biar bagaimanapun ya, kadang kita sebagai manusia itu kan terlalu melihat keluar, apa-apa yang terlihat oleh mata. Padahal sebenarnya ada yang di dalam diri yang perlu kita rawat, yang perlu kita bersihkan gitu ya, jiwa kita. Dan salah satunya dengan sering memaafkan diri sendiri. Dan memaafkan diri sendiri bukan berarti kamu itu membenarkan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Tapi kamu itu mengikhlaskan bahwa kejadian itu adalah menjadi suatu pelajaran. Nah, kedepannya supaya tidak terulang lagi atau
kamu itu bisa membagikan kepada orang lain gitu ya, bahwa pengalaman kamu seperti itu jangan sampai orang lain merasakan hal yang sama, dan itu akan menambah karma baik kamu. Oke, so demikian dulu reading untuk Taurus, semoga membantu. See you and take care.